Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran materi kita BJOK bab 8 aktivitas air. Ya, sebelum melanjutkan videonya, kalian harus persiapkan diri kalian. Yang belum mandi silahkan mandi dulu, yang belum makan silahkan makan dulu, dan yang belum sarapan silahkan sarapan ya. Pokoknya apapun itu kalian harus persiapkan diri kalian sehingga kalian siap menerima materi dalam keadaan baik dan kalian bisa meresap semua ilmu dan bisa memahaminya dengan baik seperti itu. Dan kalian lihat di background kita sini, di background saya ini sedang mendung, hari ini sedang cuaca. Meskipun cuaca sedang mendung dan tidak mendukung, tapi tetap semangat kalian jangan sampai berkabung. Semangat kalian harus tetap menyala-nyala dong. Jangan seperti cuaca yang mendung akhir-akhir ini karena sering turun hujan, jadi kalian mager gitu. Jangan, harus semangat. Belajar tetap nomor satu seperti itu. Dah, oke. Jika belum, di pause dulu. Jika sudah, dilanjutkan. Ya, jadi kita membuka buku pelajaran kita, buku paket. Kita membahas secara textbook. Dan ini kita buka di halaman 142. Kita melanjutkan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang hakikat renang. Jadi hakikat renang ini kita sudah mengetahui bagaimana fungsinya renang itu bagi faktor kejiwaan kita. Terus kita memperhatikan apa-apa saja yang harus diperhatikan sebelum renang gitu. Entah itu kita pemanasan supaya kita nggak kram, kita harus pemanasan supaya kita nggak kram, terus kita harus pengenalan air, lalu ya setelah renang kita harus ngapain, harus cuci muka, harus makan, istirahat. Lalu hal yang harus diperhatikan selama renang, tidak boleh mendorong, tidak boleh melompat di area yang ramai, tidak boleh ya bercanda, tidak boleh cuci muka di pinggir jalan gitu, di pinggir kolam pinggir jalan gitu. Banyak hal serta peraturan lombanya gitu. Dan mohon maaf bila kalian agak terganggu dengan suaranya karena saya tag di luar. Kenapa saya tag di luar? Supaya nuansa baru aja seperti itu. Soalnya kalau dia dalam ruangan supaya kalian nggak bosan dan saya pun nggak bosan. Oke, langsung yang B, aktivitas pembelajaran renang gaya dada. Nah, ini masih kelas 7 udah langsung ke expert renang gaya dada. Karena ini pun sulit sih. Karena renang gaya dada ini disebut juga dengan gaya katak. Kalian bisa searching di YouTube maksudnya melihat seperti apa sih gaya dada. Seperti itu, gaya katak, gaya dada gitu. Nah, jadi gini. Tangannya gitu. Gitu. Jadi pas waktu ke atas dia palanya dongak ke atas gitu. Itu supaya mengambil air, itu gaya dada. Dadanya ditonjolkan seperti gaya katak seperti itu. Karena kalau kalian perhatikan katak berenang seperti itu. Nah, jadi bagi pemula hendaknya harus perkenalan dengan air, seperti hanya kata pepatah, kalau nggak kenal maka nggak sayang, tapi nggak ada kaitannya dengan air gitu. Masa kita harus, ya bagus lah kalau kalian menyayangi air, berarti kalian harus hemat gitu. Jadi kalian harus pengenalan air supaya kalian itu tidak kaget dan suhu tubuhnya tidak kaget, dan juga pun kalian tidak takut dengan air gitu. Kadang kan ada yang takut dengan air, ada yang takut tenggelam, ada yang takut apa hal, banyak macam-macam seperti itu. Lanjut, aktivitas pembelajaran pengenalan air. Nah, ini ada berbagai cara aktivitas supaya kita bisa mengenal air gitu. Seperti halnya kita mengenal seseorang, ada banyak cara supaya kita bisa mengenal seseorang itu. Entah itu kita setting, entah itu kita ya basa-basi, kenal sosmed gitu. Ini kalau yang renang nih, aktivitas bermain di kolam renang. Nah, ini lihat, jadi ada saling berpegangan satu dengan yang lainnya supaya tidak takut seperti itu. Lalu yang kedua, menciprakan air ke muka teman-teman, jadi maksudnya sambil bercanda, sambil terbiasa gitu. Sama hanya kayak dalam hubungan, sambil terbiasa bercanda gitu. Ketiga, membentuk lingkaran kemudian saling kejar-kejaran gitu, kadang ayo kena gitu. Asal jangan sampai berlebihan, jangan sampai ada emosi, kamu curang, enggak ikan kamu kena, mana nggak kena gitu. Terus yang keempat, berusaha menyelam melalui rintangan yang dibuat oleh teman-teman. Ini ada di gambar nih. Jadi
menyelam lewat rintangan teman-temannya, satu ke atas lagi. Lalu ada beberapa bentuk permainan air yang lainnya seperti itu, seperti memaksa membuka mata di bawah badan. Itu agak sakit sih, membuat mata merah, apalagi yang kolam renangnya banyak kaporit seperti itu. Nah, yang B, aktivitas pembelajaran gerak spesifik pernapasan. Tujuannya nih, kalian bisa melihat gambarnya, dia kayak pegang di dinding, set, nyelam, naik, tahan nafas tuh, supaya kalian itu tidak panik dalam pernapasan. Kadang ada yang, waktu saya pernah menyelam di laut, teman saya ada yang panik karena kaget pernapasannya itu waktu habis gitu. Tenang gitu, kuasai kondisi kalian, ambil nafas gitu, lalu kalian bisa berenang. Jangan sampai kalian pas udah kehabisan nafas, aduh habis ngap, terus panik, cepat langsung tenggelam seperti itu. Terus yang kedua, meloncat-loncat di kolam renang, lompat-lompat gitu, supaya gini, kalian bisa melatih keseimbangan agar bisa mengendalikan diri pada saat terapung. Jadi pada saat lompat-lompat kan goyangan-goyangan air itu, supaya kita bisa menguasai seperti itu. Jangan sampai kalian diri di kolam aja kan kadang goyang-goyang gitu, karena goyangan-goyangan air itu. Lalu lanjut yang D, aktivitas pembelajaran terapung dan meluncur. Nah, ini juga nih fungsinya juga kalian supaya mengapung dan meluncur. Kalian bisa lihat gambarnya di halaman selanjutnya, halaman 144, supaya kalian tuh bisa berenang. Kalau kalian minimal bisa ngapung dulu aja, ngapung badannya lurus horizontal kayak gitu, terus ngapung aja bisa. Itu udah minimal tinggal goyangin kaki sama goyangin tangan sama cara pengambilan nafasnya, itu kalian udah bisa ya. Kalian minimal bisa ngapung sama bisa meluncur. Jadi kalau luncur kan dari pinggiran set dorong ke depan seperti itu. Nah, belajar gerakan kaki, bisa duduk di pinggiran kolam atau duduk di dasar, tapi duduk di dasar tapi kolam yang cetek, kolam anak-anak, jangan kolam yang dalam gitu. Nah, goyang-goyangin kaki kayak gini seperti itu, tapi kakinya lurus. Dan kalian juga bisa belajar juga memakai yang dorongan tuh. Lalu lanjut aktivitas pembelajaran gerak tangan. Jadi berdiri di kolam yang ada sedada, jalan sambil mengayunkan tangan supaya melatih otot tangannya. Lalu kalian juga bisa belajar mengayun tangan gitu. Jadi lagi mengapung, kaki diam ya, kalian gerakin tangannya aja dulu seperti itu. Lanjut yang terakhir adalah posisi pembelajaran badan. Nah, ini badan bisa dalam keadaan lurus, terus bisa dalam keadaan waktu pas di ini tangannya, kepalanya belajar ke atas seperti itu. Pokoknya kepala 80% dalam air dengan muka agak terangkat gini. Seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Kalau ada yang masih kurang paham silahkan chat ke saya, karena ini cukup video kedua, tugasnya video presentasi. Nanti di video ketiganya pembahasan selanjutnya. Cepat kok, cuma tiga kali pembahasan selesai. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.